Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur malam hari bisa kembali kumpul di tempat ini merayakan Sunday Celebration karena kasih Tuhan. Amin. Haleluya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Allah Bapa surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat tangan berserah dan menyembah-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami letakkan segala perkara apapun di bawah kaki-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Engkau sudah menyelesaikan segala perkara bagi kami, seluruh kehidupan kami sepenuhnya kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuh dengan berkat-Mu, penuh dengan kasih anugerah jamahan-Mu. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Para malaikat menjaga Engkau, kami sterilisasi tempat ini. Terima kasih ya Allah. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk menjadi pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah Bapa surgawi, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami rayakan kasih anugerah-Mu ya Allah. Kami rayakan, kami puja Engkau Allah kami yang maha besar, maha ajaib dan maha dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita naikkan bersama-sama, Oh Yerusalem kota mulia. Oh Yerusalem kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana.
masih bersorak bagi Tuhan. Amin. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah benteng perisai hidupku. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan lebih lagi segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan, amin, segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, dialah perlindunganku. Haleluya. Silakan duduk Bapak-Ibu Saudara. Dialah Tuhan yang telah memilih setiap kita sebelum setiap kita ada. Amin. Haleluya. Tapi Dia telah menunggu hidup setiap kita. Bahwa Dia yang telah mengerjakan penebusan itu. Tuhan Engkau memilihku sebelum ada. Jemarimu yang menenun serupa
Dengan hadirmu, ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di dalam kekudusanmu. Bawaku dekat
Apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, lihat dari mukanya cerah semuanya, sukacita semuanya, ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, sehat. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini kita teruskan mengenai sambil berdoa ya. Khusus hari ini kita akan membahas tentang kesalahpahaman, dan kesalahpahaman ini sangat serius, ya. Jadi karena ini serius, maka kita jangan serius-serius. Ya, nanti spam ya. Jadi memang ini harus kita mengerti karena ini salah pahaman ini sangat serius ya. Karena setelah kita tahu bahwa ini selama ini apa yang kita lakukan, apa orang lain lakukan itu ternyata itu salah paham, maka jangan kita lakukan lagi ya. Kita berlatih di sini, sama-sama berlatih. Ya. Nah, sering kita mendengar akan pendoa-pendoa mengajarkan, mengajar, ayo kok disiplin dalam berdoa. Bangun pagi jangan pegang HP, ya. Bangun pagi, kok dulu nyanyi itu bangun pagi itu terus mandi. Sekarang harus mandi, baca Alkitab dulu, doa dulu. Sekarang diajarkan seperti itu, ya. Nah, nggak salah dengan itu semua, nggak salah, bagus ya. Tapi itu adalah hal-hal yang untuk supaya kita ini mendisiplinkan diri, ya. Supaya apa? Supaya kita ini mengutamakan Tuhan. Ya. Nah, itu yang selama ini diajarkan sama gereja-gereja, ya. Nah, tetapi jangan sampai kita ini terjebak di dalam perbuatan-perbuatan, usaha-usaha yang agamawi, ya, yang disuruh. Kalau kita mengasihi kok disuruh, ya. Kalau kita mau intim kok disuruh. Kamu cium aku dong, gitu, ya kan enggak, ya. Halo, kamu harus mengasihi aku, kamu harus perhatian sama aku, kan enggak seperti itu ya. Kalau orang mengasihi, orang mencintai tanpa disuruh, nyosor duluan, benar enggak? Ya, kita mesti yang punya inisiatif, ya, bukan dengan disiplin, ya, tidak dengan latihan-latihan, gitu. Udah otomatis, ya, ekspresi dari diri kita ini. Kalau kita mengasihi, kalau kita mau intim, mau kita ini mau berhubungan dekat, ya, dengan sahabat kita, dengan orang tua kita, tidak perlu diajari, ya. Nah, banyak hal-hal yang dilatih, ya, supaya kita dekat dengan Tuhan, ya, seperti itu, ya. Cukup kita bagaimana kita tahu siapa Tuhan itu, maka dengan sendirinya Tuhan akan mendapatkan pelayanan kita. Semakin kita mengerti siapa Tuhan dan kita mengalami kasih-Nya, ya, Tuhan akan semakin mendapatkan kedekatan kita, mengalami perhatian kita, ya. Nah, kalau kita tidak bisa bangun pagi, jangan tertuduh. Amin. Ya, aku bangunku aja jam 10 pagi ya. Padahal aku tidurnya udah jam 9 malam loh. Jam 9 sampai jam 10 pagi ya. Tidak ada. Terus begitu bangun aku harus sudah pergi ke kantor atau harus bekerja. Ya, jangan tertuduh di situ. Atau aku bangun pagi, aku harus ngurusi anak kecil, ya, kasih makan mereka, kasih susu mereka, kasih pemelihara mereka, ya kan? Ya seperti doa, belum sempat aku harus bagaimana harus berdisiplin. Sedangkan aku berdoa, anakku nangis. Sedangkan aku lagi berdoa nyembah, anakku minta makan, harus sekolah dan sebagainya. Ya, jangan tertuduh di situ. Amin. Amin. Ya, itu latihan-latihan agamawi nggak perlu dilakukan. Bagus dilakukan, tapi bukan untuk mendisiplinkan diri. Ya. Nah, kalau kita berdoa, jangan tunggu, jangan usahakan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Jangan. Ya, sia-sia. Usaha kita sia-sia. Karena Tuhan sudah lebih dulu berkenan pada kita. Ya. Bukan kita datang di kamar, kita berdoa dengan khusyuk atau menyembah dengan musik dan mungkin tari-tarian, terus baru Tuhan datang, seperti itu. Tuhan sudah lebih dulu menunggu kita.
Tuhan sudah menanti-nantikan ini kapan anakku bangunnya. Aku sudah menantikan dia dengan segala perkenanannya. Ya. Jadi begitu kita bangun, ya, dia sudah, halo anakku sudah bangun ya. Anaknya cuek langsung lari atau langsung apa? Tidak marah dia. Terus dia marah, murka. Wah kurang ajar ya anakku. Tak hukum hari ini, tak kutuk, tidak dapat berkat. Tidak seperti itu lagi. Amin. Amin. Ya, Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita ini penuh kasih. Karena dia tahu, oke anakku, dia sangat mengerti. Anakku lagi sibuk, lagi ngurusin anaknya, lagi masak untuk menyiapkan anak-anaknya, tujuannya ke sekolah. Nanti aku tetap bisa berbagi dengan dia ketika dia masak atau ketika dia baca Alkitab atau sedang dia nanti dalam perjalanan. Aku masih bisa berhubungan dengan anak. Karena aku menyertainya 24 jam sepanjang hidupnya. Tuhan kita Tuhan yang seperti itu. Amin. Ya, jangan tertutup. Ya. Nah, pada waktu-waktu di mana kita tidak bisa berdua saja dengan dia, ya kita bisa berdoa tanpa henti sepanjang hari. Ya. Di tengah-tengah semua kesibukan kita. Bukan berarti di sepanjang hari kita tutup mata, kita berdoa itu berarti nabrak-nabrak. Ya, masalahnya gosok. Ya, jadi intip, ya. Malah nggak sempat makan lagi, nggak seperti itu ya. Sepanjang hari, ketika kita melakukan aktivitas kita seperti sepasang kekasih, seperti dengan sahabat kita, sepanjang hari kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan kita sehari-hari bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, bercakap-cakap. Ya. Hilangkan latihan-latihan agamawi itu. Ya. Kita bisa terus berkomunikasi dengan Tuhan dan Ia berkenan dengan itu. Ketika kita berkendara, kita naik bis, ketika kita lagi mengasuh anak, ketika kita lagi belajar di kelas, ketika kita lagi bisnis, bahkan ketika kita lagi nawari customer kita pun kita bisa Tuhan lembutkan hatinya sehingga dia punya kemurahan hati dan dia mau membeli produknya. Amin. Amin. Ya, Tuhan kirimkan pelanggan-pelangganku baik yang sudah menjadi pelanggan ataupun yang belum dari seluruh penjuru mata angin datang ke konterku. Amin. Ya, Tuhan dan kirim. Engkau sudah berikan berkatmu hari ini. Saat ini Tuhan aku mau terima. Dimanapun kamu ada, di situ aku mengalami berkatmu. Amin. Ya, jadi seperti itu. Nah, Mazmur 127 ayat 2. Mari kita baca. Mazmur 127 ayat 2. Silakan dibaca. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintai pada waktu tidur. Amin. Ya, di situ sebenarnya ayat ini ya, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, bukan berarti bangun pagi-pagi itu sia-sia, tidak ada gunanya, ya. Tetapi apa dulu, ya? Dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Jadi susah payah ini berbicara tentang kegiatan-kegiatan agamawi, kegiatan-kegiatan untuk kita berusaha, ya, termasuk bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan itu sia-sia untuk kita bisa melakukan itu semua. Ya, karena apa? Sebab Ia memberikannya pada yang dicintainya pada waktu tidur. Di sini siapa yang merasa dirinya dicintai Tuhan? Semua kita. Amin. Amin. Ya, Mas Yudi termasuk nggak dicintai Tuhan? Oh, amin. Ya. Nah, kalau kita tahu kita ini dicintai Tuhan, ketika kita tidur, ya kita diberikan berkat-berkat. Amin. Ya.
Nggak nunggu kita melek, kita berdoa, kita berteriak, kita memohon Tuhan. Nggak nunggu itu Tuhan kasih berkat. Ketika kita tidur, Tuhan sudah melakukan termasuk apa? Memulihkan tubuh kita, memperbaiki metabolisme tubuh kita, membuat hari-hari kita sudah merancangkan kamu nanti bangun tidur mengalami hal yang indah. Ya. Amin. Ya. Jadi mulai di sini Tuhan mau berkata seperti ini. Nah, tidurlah dan istirahatlah. Ya. Maka engkau dapat melakukan semua aktivitas bersama dengan aku. Dan engkau tidak akan pernah tertidur ketika berdoa dan membaca firman Tuhan. Istirahat. Kalau kita perlu istirahat, kita istirahat, kita tidur. Dan dipaksa. Daripada ketika kita berdoa, kita tidur. Daripada kita ketika baca firman, kita ngantuk. Ya, itu dipaksakan. Tujuannya untuk mendisiplin, ya. Kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi, tidak usah didisiplin, kita sudah ngesrol. Artinya apa? Kita berusaha untuk menyenangkan hatinya, amin. Dan Tuhan kita melihat hati, bukan melihat kerja keras kita. Ya, itu ya, jangan salah paham ya. Tuhan tidak berkenan dengan semua latihan agama. Ya. Nah, yang orang Kristen sama seperti orang-orang yang munafik, sedang Yesus bicara ini, mereka berdoa untuk mendapatkan pujian yang mereka terima dari orang lain. Itu upah mereka. Nah, ya. Tuhan tidak kerja seperti itu. Itu bukan seperti cara kerja ya Tuhan. Dan dia tidak terkesan dengan panjangnya doa kita. Dia tidak terkesan dengan bahasa roh kita karena itu semua dari dia. Ya. Tuhan tidak berkesan dengan doa kita yang panjang dan bertele-tele. Ya. Jadi Matius 6 ayat 8 coba dibuka. Matius 6 ayat 8. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Ya. Seperti pada waktu kita soal ibu biasanya nih, ya, nggak usah. Aku sama ibu pun kalau mau mempersiapkan hari ini mau makan apa, masak apa, kita catat. Ini nanti di pasar belinya apa aja. Kita ini cek. Ya, bambang goreng, bambang terus bawang, terus apa lagi, bumbu-bumbunya apa, dicatat supaya tidak lupa. Ya tahu? Ada rinciannya. Tapi doa bukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu merinci Tuhan, suamiku melakukan ini Tuhan, dia sudah berbuat ini Tuhan, dan dia menyakiti hatiku, aku tidak seperti itu Tuhan. Tuhan hari ini kerjaku aku dapatnya customer cuma satu aja nggak jadi lagi Tuhan, ya ngeluh ya. Jadi doa itu bukan laporan masalah kita. Doa itu bukan kita melaporkan secara detail rincian apa yang jadi pergumulan hidup kita, seperti itu Tuhan. Ya. Ada orang yang mengajarkan kamu kalau doa harus detail, kamu kalau minta harus detail dan tidak boleh terlalu tinggi, dan seperti itu. Ya. Tuhan tidak perlu kita meminta dengan bertele-tele, panjang dan lebar. Nanti Tuhan harus menghitung makin lama lagi. Ya. Nah, karena apa? Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan bahkan sebelum kita minta. Amin. Ya. Nah, doa bagi sebagian Kristen seperti menumpuk. Ya, kadang kita apalagi ada orang yang ke Israel, titip ya doaku ini kertas ini, daftar doaku titip ya tolong selipkan di apa tembok perangkat, sampai sekarang masih ada Banyak. ya, banyak dan tidak akan dibuang. Ya, mereka begitu takut sama Tuhan. Ya. Kita takut sama Tuhan bukan karena kita takut dia murka atau marah. Ya, kita takut sama Tuhan itu seperti ketika Tuhan Yesus di saat salib dia mau ditinggalkan Bapa karena dia begitu najisnya dosa yang masuk dalam hidupnya, dan dia pasti akan terpisah dari Bapa.
itu takut itu ada. Ya. Dan takut yang kita itu begitu menghormati dia. Dia yang harus seperti itu. Memuliakan dia. Bukan takut apa ya? Takut dimurkai gitu. Amin. Ya. Jadi doa tidak seperti kita menumpuk kartu doa, kemudian kita tumpang tangan, ya kita pengen mobil, kita cari mobil, kita tumpang tangan mobil itu, tidak dapat nanti kita tumpang kaki lagi. Nah, jangan seperti itu. Amin. Ya, apapun, seolah-olah ini masalah ini mendesak loh Tuhan. Ya, kalau Tuhan ini hari ini nggak tolong aku, besok terus aku makan apa? Kalau Tuhan nggak tolong aku hari ini, targetku nggak mencapai Tuhan. Ya, nggak seperti itu. Tuhan sudah tahu kok. Ya, bahwa kita butuh itu semua. Amin. Ya, Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Silakan dibaca. Ayo baca di bahasa Portugis. Amsal 18 ayat 21. Ayat yang kedua. Tidak mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusakkannya. Amsal 18 ayat 21. Tidak. Hidup dan mati. Apa? Itu dibaca. Itu Amsal 18 ayat 21. Versi Satu loh. Dia tidak mempunyai kuasa. ya apa? Tidak mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Amin. Ya, tidak punya kuasa. Itu versi kitab BS. bis. Bisa. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Amin. Ya, siapa suka menggemakannya, memperkatakannya, mendeklarasikannya, itu akan memakan buahnya, memakan apa yang dia perkatakan. Ya. Nah, untung kita semua punya lidah. Amin. Hari ini punya lidah. Ya, mau ditambah lagi lidahnya, pakai lidah mertua. Nah, sering dalam doa kita ini, ya, kita berdoa berapa kali yang di surga, ya, berapa detik dengan iman. Kemudian 10 menit sampai 30 menit tidak ada imannya. Minta terus, ngomong-ngomong, ya. Seperti tidak tahu Tuhan itu seperti apa, ya. Nah, kemudian diakhiri 3 detik, 5 detik dengan iman lagi. Sering kita berdoa seperti itu, ya. Jangan seperti itu, ya. Firman melepaskan kehidupan, tapi berdoa secara negatif dan berfokus pada masalah kita, ya, itu akan memperbesar masalah kita, ya. Entah kita menyadari atau tidak, itu pasti terjadi. Kalau kita fokus pada masalah kita, bukan fokus pada apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, yang buah yang kita terima, yang kita perkatakan itu. Jadi hati-hati dengan lidah kita, hati-hati dengan lidah mertua. Ya, siapa yang merasa punya mertua? Ya, hati-hati apa yang kita perkatakan, apa yang kita gemakan, karena kita akan memakan buahnya. Kita akan makan manfaatnya, gitu loh. Ya, banyak orang yang mengira mereka sedang berdoa, padahal mereka hanya mengomel, menggerutu, mengeluh dengan masalah-masalah yang ada. Ya, padahal itu semua ada kuasanya, yaitu kuasa maut, ya. Dan itu otomatis kata-kata negatif itu akan masuk dalam kehidupan kita. Ya, amin. Ya, ngerti ya, jadi jangan salah paham lagi. Ya. Nah, mulai bangun doa kita dengan kasih, karena kita mengasihi Dia, bukan karena kita takut dimurkai. Ya, kita tidak melakukannya itu semua. Ya, setelah saya juga belajar ini, saya mulai melatih untuk tidak lagi seperti itu dan merasa lebih enak
Karena kita mengasihi Tuhan bukan dengan agamawi. Ya, kita punya hubungan yang lebih akrab. Ya, mulai dengan sikap hati yang benar, dengan kasih yang benar. Amin. Amin. Ya. Mulai ayat 21. Yohanes 4 ayat 21. Ya, kita bacakan kata Yesus kepadanya, ada perempuan itu, percayalah kepadaku hai perempuan, ya, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, kalau kita harus di gunung itu atau di Yerusalem, kita akhirnya apa? Doa kita kiblatnya harus ke Yerusalem. Doa kita harus naik haji ke Yerusalem. Ya. Nah, ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Yahudi yang menyelamatkan, tapi juru selamat itu berasal dari bangsa Yahudi, dari turunan orang Yahudi. Ya. Nah, ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ini ciri khas Tuhan kita. Tuhan kita kalau bilang saatnya akan datang, dia pasti akan berkata ini saatnya sekarang ini. Jadi kalau Tuhan bilang kamu akan menerima itu, kamu akan menerima hal ini, itu tandanya engkau sudah terima. Amin. Amin. Ya. Dan sudah tiba sekarang penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Yang dikehendaki Bapa adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena yang kita sembah ini adalah roh. Amin. Jadi kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, bukan dengan aktivitas agamawi gitu. Ya. Nah, apakah kita bertanya sudah menjadi penyembah yang demikian? Siapa yang di sini sudah merasa dirinya adalah penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran? Siapa yang merasa hari ini sudah menjadi penyembah Bapa yang menyembah roh dan kebenaran? Angkat tangan. Angkat tangan. Amin. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Ini yang Tuhan ketika kita melihat kita ini anak yang percaya bahwa kita sudah menyembah di dalam roh dan kebenaran, dia rasanya lega. Ya. Dia tahu sudah tidak ada jarak lagi antara dia dengan anaknya. Amin. Sejak kita mengalami lahir baru, kita dilahirkan di dalam roh dan di dalam firman Tuhan, di dalam kebenarannya. Jadi saat ini kita hidup di dalam roh dan kebenarannya, termasuk ketika kita menyembah Dia, termasuk ketika kita memuji Dia, termasuk ketika kita berdoa, termasuk ketika kita masak, termasuk ketika kita lagi bangun tidur, ya, termasuk ketika kita bekerja, kita di dalam roh dan kebenaran. Amin. 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 Ya, dan Dia tidak pernah menolak kita. Jadi itu yang Bapak kehendaki, bukan latihan-latihan agamawi. Bukan kita berusaha lagi untuk supaya kita nyembah begitu hikmatnya dengan musik yang luar biasa, supaya kita masuk di dalam hadiratnya, supaya terhitung oleh Tuhan, supaya Tuhan ini berkenan dengan penyembahan Dia, sehingga tahtanya turun di atas puji-pujian. Tidak seperti itu. Dia sudah bertahta di dalam itu. Amin. Hadiratnya tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak menunggu hadirat Tuhan, tapi kita ini pembawa hadirat Tuhan. Amin. Amin. Nah, jadi jangan salah paham lagi. Ya. Mulai oleh kondisi seperti ini, oleh kenyataan seperti ini, oleh realitas seperti ini, jangan sia-siakan hubungan kamu dan Tuhan. Mulai responi, ya, responi apa yang sudah Dia lakukan di dalam kehidupan kita dengan hati, dengan kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Terus segala rencana
pun mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu berjadilah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, terima kasih karena hari ini kami tidak salah paham lagi. Kami tahu Engkau sudah melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Kami tidak perlu lagi bertele-tele di dalam setiap doa kami. Biarlah apa yang kami perkatakan, apa yang kami gemakan, Tuhan, kami mengakui kehendak-Mu. Kami mengakui segala perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Bahkan Kau sudah memberikan kami perkenanan, bukan karena usaha kami Tuhan, bukan karena rutinitas kami, tetapi oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau merespon itu semua dengan kami semakin mengasihi Engkau Tuhan, sehingga hari-hari kami merasa hari-hari yang indah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami makin akrab dengan Engkau Tuhan. Kami semakin karib dengan sahabat kami yaitu Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini kami terus merayakan kebaikan-kebaikan. Hari-hari ini kami terus merayakan kebaikan-kebaikan. Kau sudah melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup kami. Bahkan tanpa kami ketahui, bahkan ketika kami tertidur pulas, Engkau sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kami. Berkat-berkat-Mu tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan dengan pengertian yang benar, di dalam kami berdoa, terus semua mempermuliakan Tuhan. Hidup kami, kehidupan kami semakin baik, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Keluarga kami terus dipulihkan, pekerjaan kami dipulihkan, bisnis kami dipulihkan, pelayanan kami juga. Dan Engkau meningkatkan segala sesuatu yang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Bahkan kesehatan kami, tubuh kami, hari demi hari semakin bekerja dengan baik. Kembali kepada seperti pada waktu kami masih muda kembali. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan saatnya Tuhan, kami menerima berkat daripada Bapa surga. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah dan buah-Mu tetap. Dan kita semua telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita sepakat berkata, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.